Apa dalil bahwasanya Rasulullah SAW Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad? Banyak. Pertama, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya bi 'abdihi. Asalnya hamba itu jasad dan ruh. Paham? Karena Allah mengatakan maha suci Allah yang perjalankan hambanya. Hamba itu bukan ruhnya doang. Jasad dan ruh, ini hukum asal. Paham? Yang kedua, ketika Nabi pulang, Nabi pergi malam, sebelum subuh Nabi sudah balik. Kemudian disebutkan dalam riwayat Nabi ketemu dengan salah seorang Quraisy. Ditanya, Muhammad kau dari mana? Saya dari Baitul Maqdis. Kapan? Tadi malam. Sekarang sudah pulang? Sudah. Kayaknya tunggu ya. Saya panggil orang. Jangan rubah-rubah ngomong ya. Enggak. Nah, akhirnya orang pada datang. Coba Muhammad cerita lagi. Saya baru pergi dari Baitul Maqdis, sekarang balik. Maka ada yang tepuk tangan, ada yang bengong. Karena di zaman itu adalah hal yang sangat aneh. Karena mungkin motor belum ditemukan waktu itu ya. Jadi mereka bilang, sementara kalau mereka ke Baitul Maqdis, sebulan perjalanan. Balik sebulan perjalanan. Jadi kalau dari Mekah ke Baitul Maqdis, bolak-balik 2 bulan perjalanan. Bagaimana Muhammad menempuh ketika itu dalam waktu singkat. Tidak sampai semalam. Belum lagi naik ke langit ke-7. Sehingga inilah perkara yang diingkari oleh orang musyrik. Yang diingkari oleh orang musyrik. Nabi ngaku berjalanan dengan mimpi saja. Hah? Kalau dengan mimpi, orang Quraisy tidak akan ketawain Nabi, paham? Ya udah silakan mimpi, namanya mimpi. Tetapi Nabi memang mengatakan dirinya, bukan cuma ruhnya dan bukan cuma sekedar apa? Mimpi. Maka inilah yang dianehkan oleh orang Quraisy karena Nabi mengaku dia pergi dengan dirinya, jasadnya ke Masjidil Aqsa, terus balik lagi kurang dari satu malam. Oleh karenanya yang benar Nabi ketika berisra dan bermi'raj dengan ruh dan jasad. Seandainya kalau itu hanya mimpi atau hanya ruh saja, orang Quraisy tidak akan tertawakan Nabi. Ya boleh-boleh saja. Namanya mimpi, silakan Muhammad mimpi silakan mimpi terus Muhammad. Iya, paham? Yang kedua, dijadikan bahan untuk mencela Abu Bakar. Maka ketika Rasulullah mengaku pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa balik lagi dalam kurang 1 malam, maka mereka datang ke Abu Bakar, mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu bilang begini. Maka Abu Bakar mengatakan, dia telah mengabarkan kepadaku lebih aneh daripada itu. Dia telah mengabarkan dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia katakan yang lebih aneh tentu akan saya benarkan. Apapun yang dia omongin Muhammad, saya akan apa? Benarkan. Maka ketika itu Abu Bakar diberi gelar dengan apa? As-Siddiq. Kemudian dalam sebagian riwayat, sebagian orang ada yang murtad. Ada yang murtad. Ketika itu karena aneh dengan kejadian tersebut. Kejadian apa? Kejadian jasad Nabi atau mimpi Nabi? Jasad Nabi yang pergi ke Masjidil Aqsa balik kurang dari satu malam. Di antara dalil juga bahwasanya Rasulullah SAW berisra dan mi'raj dengan jasad dan ruhnya adalah firman Allah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh Nabi telah melihat malaikat Jibril dalam kesempatan yang lain dengan bentuk aslinya ketika di Sidratul Muntaha. Kesempatan pertama Nabi lihat ketika masih di Mekah, ya enggak? Ketika awal wahyu dah datang. Waktu Nabi lihat dalam kondisi ruhnya saja atau dalam kondisi terjaga? Terjaga. Berarti Nabi ketika di Sidratul Muntaha juga dalam kondisi terjaga dengan ruh dan jasadnya. Karena Allah menyamakan. Sungguh dia telah melihat lagi kedua kalinya. Sebagaimana Nabi di awal kali melihat dalam kondisi terjaga dan melihat dengan ruh dan jasadnya, lihat malaikat Jibril, maka ketika Nabi sedang di Sidratul Muntaha juga kondisinya sama, dalam kondisi terjaga dengan ruh dan jasadnya melihat siapa? Malaikat Jibril. Nah, Nabi ketika di Sidratul Muntaha namanya sedang mi'raj. Sedang apa? Mi'raj. Paham sampai sini?